Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di ruangan Zoom meeting ini dalam rangkaian kegiatan presentasi hasil penelitian kelompok 1 dengan judul Pengaruh Electronic Word of Mouth dan Trust terhadap Repurchase Intention pada masa COVID-19 oleh pengguna Gojek di Kota Padang. Pertama-tama, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Vidya selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen dan juga rekan-rekan Dual Degree 2017 yang telah hadir dalam kegiatan presentasi ini. Semoga Ibu Vidya dan rekan-rekan Dual Degree 2017 diberi rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan mulai presentasi ini dengan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama yaitu adalah Sediki, selanjutnya saya sendiri Afif Muhammad Adventure, selanjutnya Afriki Andagi Pamija, selanjutnya Ahmad Irsa Siddiq, selanjutnya Al-Muluk Fajar Zuhri, selanjutnya Andre Afrilian, selanjutnya Dani Oktamulani, dan terakhir Dewi Santika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kelompok 1. Dewasa ini perkembangan teknologi cukup pesat dan perkembangan teknologi ini sangat erat kaitannya dengan internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pada tahun 2014 menunjukkan penetrasi pengguna internet Indonesia sebesar 34,9% dan di tahun 2016 mengalami kenaikan secara signifikan sehingga berada di posisi 51,8%, sehingga menjadi salah satu alasan pendirian PT Gojek. PT Gojek Indonesia sendiri merupakan perusahaan pionir yang menggagas jasa transportasi ojek berbasis online di Indonesia. Total pengguna aplikasi Gojek pada tahun 2016 mencapai 21,6% dari total pengguna aplikasi teknologi yang dipakai di Indonesia. Saat ini, Gojek menjadi aplikasi servis online yang selalu diminati konsumen pada masa COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variabel Y penelitian kelompok 1, yaitu Repurchase Intention. Menurut Magantara, pada tahun 2016, Repurchase Intention adalah niat seorang pelanggan untuk membeli produk yang sudah pernah dibeli di masa lalunya. Repurchase Intention adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk tersebut. Teori ini juga diperkuat oleh Kotler pada tahun 2015. Motif pembelian ini berbeda-beda untuk setiap pelanggan. Pelanggan akan memilih produk yang mengandung atribut-atribut yang diyakininya relevan dengan yang dibutuhkannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Electronic Word of Mouth dan Trust. Yang pertama, Electronic Word of Mouth atau dikenal dengan IWOM. Menurut Humairo dan Wibowo pada tahun 2013, IWOM merupakan suatu bentuk digitalisasi dari WOM tradisional. WOM disampaikan secara langsung dari satu pihak ke pihak lain, sedangkan penyampaian IWOM membutuhkan media perantara berupa media sosial atau media elektronik lainnya. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, beberapa pemasar menekankan pada dua bentuk khusus word of mouth atau berita dari mulut ke mulut. Contohnya buzz dan viral. Pemasaran buzz, gosip atau perbincangan, menghasilkan ketertarikan, menciptakan ketertarikan, dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui hal yang tak terduga atau bahkan yang mengejutkan. WOM pada dasarnya berisikan informasi yang akurat, emosional, lebih jujur, dan hanya dapat diperoleh sekali saja, karena prosesnya yang terjadi secara langsung dan berasal dari sumber yang dipercaya, contohnya keluarga, teman, dan suatu grup. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trust. Dalam kajian psikologi, Rotter mengatakan trust diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk yakin pada orang lain. Sementara Yamakis pada tahun 1998 menjelaskan bahwa trust adalah keyakinan orang kepada maksud baik orang lain yang tidak merugikan mereka, peduli pada hak mereka, dan melakukan kewajibannya. Selain itu, trust juga didefinisikan sebagai keyakinan terhadap ekspektasi suatu resiko online, yaitu bahwa kerentanan tidak akan dieksploitasi, menurut Corritor et al. 2003. Di sini dapat disimpulkan bahwa jika terjadi IWOM yang baik, akan menghasilkan konsumen yang membeli barang atau menggunakan suatu jasa secara berulang terhadap suatu produk yang sama. Begitupun dengan trust. Trust memiliki efek yang sangat kuat untuk membangun repurchase intention pada konsumen yang potensial. Sehingga para pemasar harus memperhatikan secara detail bagaimana IWOM dan trust bekerja dengan baik supaya para konsumen yang loyal akan melakukan pembelian kembali kepada produk dan jasa kita.
Slide selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pada tahun 2014 menunjukkan penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 34,9% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sehingga berada di posisi 51,8%. Yang kedua, PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan pionir yang menggagas jasa transportasi ojek online pertama di Indonesia. Yang ketiga, total pengguna aplikasi Gojek pada tahun 2016 mencapai 21,6% dari total pengguna aplikasi teknologi yang dipakai di Indonesia. Sehingga saat ini Gojek menjadi aplikasi servis online yang selalu diminati konsumen pada masa COVID-19. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah dari pembahasan mengenai IWOM dan trust terhadap repurchase intention pada pengguna Gojek di Kota Padang. Pertama adalah sejauh mana electronic word of mouth berpengaruh terhadap repurchase intention pada pengguna Gojek di Kota Padang dan sejauh mana pengaruh trust terhadap repurchase intention pada pengguna Gojek di Kota Padang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok ini, yaitu tentang tujuan penelitian. Pengertian tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil atau sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Sehingga tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Sehingga dari pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan dalam riset ini, yaitu yang berjudul Electronic Word of Mouth dan Trust terhadap Repurchase Intention pada masa COVID-19 oleh pengguna Gojek di Kota Padang, yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah electronic word of mouth berdampak positif terhadap minat berbelanja kembali jasa Gojek di Kota Padang. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah trust memberikan dampak positif terhadap minat berbelanja kembali jasa Gojek di Kota Padang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fikrian Nagi Pamija akan mempresentasikan tentang hasil penelitian. Yang pertama, latar belakang demografis. Jumlah total responden yang berpartisipasi dalam data kuantitatif ini sebanyak 100 orang secara acak di Kota Padang. Kami mendapatkan data dengan melakukan survei menggunakan Google Form dan melakukannya secara online. Baik, yang pertama demografis jenis kelamin, yang kedua demografis pendidikan, yang ketiga demografis umur, yang keempat demografis pekerjaan, dan yang kelima demografis pendapatan. Yang pertama demografis jenis kelamin. Di sini kami mendapat total 100 responden, diantaranya 61 perempuan dan 39 laki-laki. Dan di sini persentasenya buat perempuan 61% dan laki-laki 39%. Yang kedua, B, demografis pendidikan. Di sini banyak yang dari 100 orang responden, di sini terdapat yang pendidikannya SMP 1 orang, SMA 24 orang, diploma 5 orang, S1 70 orang. Jadi persentasenya SMP 1%, SMA 24%, diploma 5%, dan S1-nya 70%. Jadi total 100%. Yang ketiga, demografis umur. Dari rentangan tersebut kami mendapat kurang dari 20 tahun, totalnya 8 orang. 21 sampai 30 tahun terdapat 91 orang, dan di atas 31 sampai 40 tahun 1 orang. Dan persentasenya buat kurang dari 20 tahun 8%, 21 sampai 30 tahun 91%, dan 31 sampai 40 tahun 1%.
totalnya 100%. Yang keempat, demografis pekerjaan. Banyaknya pelajar atau mahasiswa 85 orang, pegawai negeri sipil 4 orang, swasta 7 orang, wira swasta 4 orang. Presentasinya buat pelajar dan atau mahasiswa 85%, pegawai negeri sipil 4%, swasta 7%, dan wira swasta 4%. Totalnya 100%. Dan di sini kumulatif persennya buat yang SMA atau pelajar mahasiswa 85%, pegawai negeri sipil 89%, swasta 96%, jadi buat wira swastanya 100%. Yang kelima, demografis pendapatan. Frekuensinya kurang dari 1.056 orang, rentang 1.000.000 sampai 2.500.000 27 orang, rentang 2.500.000 sampai 5.000.000 7 orang, dan rentang 5.000.000 sampai 7.500.000 5 orang, dan lebih dari 7.500.000 5 orang. Presentasinya kurang dari 1.000.000 56%, 1.000.000 sampai 2.500.000 27%, 2.000.000 sampai 5.000.000 7%, dan 5.000.000 sampai 7.500.000 5%. Berikutnya 7.500.000 lebih ada 5% juga. Jadi kumulatif persennya 56 untuk kurang dari 1.000.000, 83% untuk 1.000.000 sampai 2.500.000, 90 buat 2.500.000 sampai dengan 5.000.000, 95 untuk 5.000.000 sampai dengan 7.500.000, dan lebih dari 7.500.000 100. Oke, dan B, normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah suatu kumpulan kerja dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal, dan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan variabel acak yang mendasari kumpulan data tersebut terdistribusi secara normal. Untuk melakukan uji normalitas digunakan uji satu sampel Kolmogorov dan Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini uji KS atau uji KS adalah uji non-parametrik dari persamaan kontinu. Distribusi probabilitas satu dimensi yang dapat digunakan untuk membandingkan sampel dengan distribusi probabilitas referensi, atau untuk membandingkan dua sampel. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ialah penutup. Hasil pengujian SPSS atau Statistical Package for the Social Science disimpulkan bahwa yang pertama adalah layanan transportasi Gojek cukup diminati oleh masyarakat di Kota Padang walaupun dalam masa pandemi COVID-19 sekarang. Dan yang kedua adalah layanan transportasi Gojek umumnya lebih diminati oleh kalangan wanita daripada pria di Kota Padang. Dan yang ketiga, umumnya pengguna layanan transportasi Gojek adalah masyarakat dari kalangan siswa menengah atas atau SMA hingga mahasiswa. Terlihat data bahwa sebanyak 70% responden kuesioner merupakan mahasiswa di Kota Padang. Dan yang keempat adalah rata-rata pengguna layanan transportasi Gojek di Kota Padang adalah 21 hingga 30 tahun. Dan yang kelima adalah layanan transportasi Gojek diminati oleh semua kalangan, baik yang berpendapatan di bawah 1 juta hingga masyarakat dengan pendapatan di atas UMR di Kota Padang. Dan yang keenam adalah Electronic Word of Mouth atau EWOM, dan terhadap repurchase intention layanan transportasi Gojek di Kota Padang pada Cronbach Alpha memiliki skor lebih dari 0, yang artinya variabel tersebut reliable. Artinya electronic word of mouth berpengaruh terhadap repurchase intention Gojek di Kota Padang. Hal ini dikarenakan konsumen memperhitungkan segala penilaian dan informasi seputar Gojek yang berpengaruh terhadap repurchase intention.
Ketika masyarakat mendapatkan informasi yang baik tentang sebuah merek dari orang lain yang telah mengalami dan menggunakan merek tersebut melalui word of mouth yang positif, maka citra merek dari suatu produk akan baik di pikiran masyarakat tersebut. Dan yang ketujuh adalah kepercayaan atau trust terhadap repurchase intention. Layanan transportasi Gojek di Kota Padang pada Crown Price Alpha memiliki skor lebih dari 0,60. Artinya variabel tersebut reliable. Artinya trust berpengaruh terhadap repurchase intention pada layanan transportasi Gojek di Kota Padang. Konsumen akan lebih percaya pada suatu produk jika hasilnya sesuai dengan ekspektasi mereka.